Halo teman-teman, perkenalkan saya Kang Ale. Pernahkah kalian merasa lelah dengan rutinitas dunia yang seakan tidak ada habisnya? Di pagi yang tenang ini, mari kita sejenak menarik napas dalam-dalam dan merenungi untuk apa sebenarnya kita diciptakan. Hidup ini bukan sekedar mengejar angka atau status sosial yang fana. Ada makna yang lebih dalam yang telah digariskan oleh Sang Pencipta bagi kita semua. Mari kita buka lembaran petunjuk hidup yang paling murni sebagai kompas perjalanan kita. Al-Quran memberikan pedoman hidup yang komprehensif bagi kita yang sering tersesat arah. Allah SWT menegaskan tujuan utama keberadaan kita dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Ibadah bukan sekedar ritual, melainkan pengabdian total dalam setiap hembusan napas. Bayangkan betapa tenangnya jika setiap langkah kita niatkan untuknya. Inilah fondasi pertama yang harus kita tanamkan kuat dalam sanubari sebelum melangkah lebih jauh. Namun, seringkali kita tertipu oleh indahnya gemerlap dunia yang ada di depan mata. Kita mengejar kesenangan seolah-olah kita akan hidup selamanya di sini. Padahal, Allah sudah mengingatkan kita dalam surah Ali Imran ayat 185. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Dunia ini hanyalah tempat persinggahan singkat, ibarat musafir yang berteduh di bawah pohon. Jangan sampai bayangan sementara ini membuat kita melupakan rumah yang abadi di akhirat nanti. Masalah mulai datang ketika harapan kita pada dunia tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Kita mulai merasa tertekan, kecewa, dan mempertanyakan mengapa hidup terasa begitu berat. Inilah pemicu konflik batin yang sering dialami oleh banyak orang di era modern ini. Kita merasa dunia adalah tujuan akhir, sehingga setiap kegagalan terasa seperti kiamat kecil bagi kita. Padahal, kegelisahan itu adalah sinyal bahwa hati kita sedang jauh dari sumber ketenangan yang asli. Mari kita sadari bahwa ujian adalah bagian dari kurikulum kehidupan. Allah SWT tidak pernah membiarkan hambanya berjalan tanpa peringatan tentang tantangan yang akan dihadapi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah menyampaikan pesan yang sangat jujur. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta. Ujian itu nyata, mulai dari rasa takut akan masa depan hingga kehilangan orang yang kita cintai. Tidak ada satupun manusia yang luput dari skenario ujian ini selama mereka masih bernafas. Namun, perhatikan bagaimana ayat tersebut diakhiri dengan sebuah kabar gembira. Kabar gembira itu ditujukan khusus bagi orang-orang yang sabar dalam menghadapi segala badai. Kesabaran bukan berarti menyerah, pasrah tanpa melakukan usaha apapun untuk memperbaiki keadaan. Sabar adalah menahan diri dari keluh kesah dan tetap berdiri tegak di atas jalan kebenaran. Saat harta berkurang atau jiwa terasa hampa, sabar adalah sauh yang menjaga kapal kita stabil. Allah menyukai mereka yang tidak goyah meskipun badai ujian menerjang dari segala arah kehidupan. Disinilah kekuatan iman seorang hamba benar-benar diuji kejujurannya. Mungkin saat ini kamu sedang berada di titik terendah dalam hidupmu yang paling kelam. Kamu merasa seolah-olah beban dunia ini dipikulkan semuanya di atas pundakmu yang sudah mulai rapuh. Rasa putus asa mulai membisikkan kata-kata menyerah di telingamu setiap malam tiba. Ingatlah bahwa kegelapan yang paling pekat biasanya adalah tanda bahwa fajar akan segera menyingsing. Jangan biarkan bisikan itu menang, karena kamu memiliki janji dari Yang Maha Kuasa. Keajaiban seringkali datang di saat kita hampir menyerah, namun tetap memilih untuk bertahan. Inilah klimaks dari segala janji Allah yang memberikan harapan bagi setiap jiwa yang sesak. Dalam surah Al-Insyirah, Allah mengulanginya 2 kali agar kita benar-benar yakin. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Perhatikan bahwa kemudahan itu datang sesudah atau bahkan bersamaan dengan kesulitan tersebut. Tidak ada badai yang abadi dan tidak ada malam yang tidak berakhir dengan matahari. Keyakinan inilah yang menjadi energi utama bagi kita untuk terus melangkah maju. Allah juga melarang keras hambanya untuk berputus asa dari rahmat-Nya yang sangat luas. Sebagaimana dalam surah Yusuf ayat 87, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah.
Hanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhannya lah yang akan kehilangan harapan dalam hidup ini. Rahmat Allah itu luas, meliputi segala dosa yang kita perbuat dan segala luka yang kita derita. Selalu ada jalan keluar bagi mereka yang mau mengetuk pintu langit dengan doa yang tulus. Jangan pernah merasa sendirian, karena kasih sayangnya selalu menyertai setiap langkahmu. Sekarang, mari kita mulai menyusun kembali kepingan hidup kita yang sempat berantakan. Penyelesaian dari segala kegelisahan ini adalah dengan menerima ketetapannya dengan hati yang lapang. Kita harus menyadari bahwa setiap kejadian, baik atau buruk, adalah bagian dari rencana besar Allah. Ketika kita ridho terhadap takdirnya, maka Allah pun akan ridho kepada kita dan memberikan ketenangan. Hidup menjadi lebih ringan saat kita berhenti memaksakan kehendak kita di atas kehendaknya. Mari kita jalani sisa waktu kita dengan penuh rasa syukur dan optimisme. Jangan lupakan satu fakta objektif yang akan menyatukan kita semua di akhir perjalanan nanti. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Demikian bunyi surah Ali Imran ayat 185. Kematian bukanlah akhir yang menakutkan, melainkan gerbang menuju penyempurnaan pahala yang sejati. Mengingat mati akan membuat kita lebih bijak dalam memprioritaskan apa yang benar-benar penting. Kita tidak akan lagi sibuk mengejar pujian manusia yang hanya sementara dan tidak membawa manfaat. Fokus kita akan berpindah pada bekal apa yang akan kita bawa saat menghadapnya kelak. Jika kamu merasa Allah itu jauh, maka dengarkanlah pesan indah dari surah Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Allah tidak jauh di atas langit sana tanpa memedulikan kita. Dia sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Dia mengabulkan doa setiap hamba yang memohon dengan penuh keyakinan dan kerendahan hati. Kedekatan ini adalah sumber kekuatan terbesar bagi setiap mukmin dalam menghadapi kerasnya kehidupan. Kamu tidak pernah benar-benar sendirian dalam perjuanganmu di dunia ini. Sebagai penutup renungan kita hari ini, mari kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat setia kita. Ayat-ayat yang kita bahas tadi hanyalah sebagian kecil dari samudra hikmah yang ada di dalamnya. Gunakanlah Al-Quran untuk memberikan motivasi saat kamu lemah dan ketenangan jiwa saat kamu gelisah. Ia adalah cahaya bagi mereka yang berada dalam kegelapan dan penyembuh bagi hati yang terluka. Jadikanlah setiap ayatnya sebagai pengingat akan tujuan hidup kita yang sebenarnya di muka bumi. Hidup ini indah jika kita tahu cara membacanya melalui kacamata iman. Pesan moralnya sederhana. Dunia adalah tempat ujian, bukan tempat pembalasan yang sempurna. Sabar, syukur, dan tetap berpegang teguh pada tali Allah adalah kunci untuk selamat sampai tujuan. Jangan biarkan kesulitan membuatmu lupa akan nikmatnya yang tak terhitung jumlahnya setiap hari. Mari kita jalani hidup ini dengan penuh kesadaran bahwa setiap detiknya adalah ibadah. Semoga Allah selalu membimbing langkah kita dan memberikan husnul khotimah di akhir hayat nanti. Terima kasih sudah merenung bersama saya hari ini di sela kesibukan kalian. Jika video ini memberikan ketenangan bagi jiwamu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like ya. Bagikan juga di kolom komentar ayat Al-Quran mana yang paling menguatkanmu saat sedang merasa sulit. Mari kita sebarkan pesan kebaikan ini agar lebih banyak orang yang menemukan kedamaian dalam hidupnya. Sampai jumpa di renungan selanjutnya bersama Kang Ale. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa bersyukur hari ini.